Itu lapat sayyid di dalam Qanun Asasi. Lapat sayyid itu al-kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laysat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmu nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laysat isbatan. Dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya paling demen kalau Kiai Mat ini sudah baca-baca kitab itu, walaupun bacanya ya di dubbing-dubbing, nggak ada kalimat yang lurus begitu, itu dicampur-campur ya. Ya tapi nggak ada masalah lah ya. Jadi kata Kiai Mat itu kalau cuma manggil Sayyid, Mbah Hasyim itu bukan berarti isbat. Oke, nggak perlu kita bantah. Oke, saya pun setuju. Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak mengisbat nasabnya Ba'alawi. Saya setuju. Ya. Kenapa? Karena ya ngapain mengisbat nasab Ba'alawi, Pak? Nasabnya kan sudah selesai. Isbat itu Kiai Mat adalah nasab yang belum diketahui jalurnya, maka lalu ditetapkan. Ya nasab sudah masbut begitu, ngapain diisbat gitu? Nasab sudah subut, ngapain diisbat? Nasab seperti orang sudah mati masa dibunuh? Orang sudah hidup masa dihidupkan? Beras sudah ditanak jadi nasi, mau ditanak lagi? Nah, nggak waras itu. Tetapi di belakang tadi kan ada tulisan-tulisan lama itu. Sebetulnya kalau itu saya buka duluan selesai masalah ini. Tapi saya mau ajak bermain-main di kitabnya dulu ya. Kiai Mat kan suka sekali bermain-main dengan kitab itu ya. Muqaddimah lah, padahal yang ngarang aja mengatakan Ba'alawi sahih, itu gimana itu. Tapi ya sudahlah ya, kita ikuti saja Kiai Mat. Nah di sini Kiai Mat itu bilang bahwasanya Mbah Hasyim itu cuma mengatakan Sayyid, nggak mengisbat. Oke, sekarang saya tunjukkan dulu, ini kitab Muqaddimatu Al-Qanun Al-Asasi ya. Jadi ini pengantar Qanun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, di situ kan ini yang dibicarakan kok. Wa qala Sayyid. Nah, jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu menyebut nama As-Sayyid. Wa qala Sayyid, dan berkata As-Sayyid, siapa itu? Ahmad bin Abdillah As-Saqaf. Jadi salah satu dari Ba'alawi oleh Mbah Hasyim ini disebut As-Sayyid. Sekarang mari kita buka tulisan yang di belakang itu ya. Ini pernah diposting oleh KRT Fakih, cuman saya cari belum ketemu lagi di RMI. Jadi beliau yang mengklaim ini naskah atau dokumen lama NU. Nah, perhatikan ya. Kita bacakan nanti korelasinya apa. Perhatikan itu dari yang pojok paling atas itu, pemandangan al-allamah. Ini bahasa lama masih ya. Nah, kemudian langsung fokus kepada yang kiri, kamu baca-baca. Yang di atasnya teks Arab itu. Jadi sekarang nyata di Jawa Wetan sudah ada 25 ulama yang ternama yang menetapkan bahwa kalimah Sayyid dan Syarif atau Sayyid dan Syarif dan Syarifah itu khusus bagi titel anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahaja ya, ada di situ kan, sahaja. Jadi sudah ada Pak dokumen lama di NU itu kalau panggilan Syarif, Sayyid dan Syarifah itu khusus untuk dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Lalu Mbah Hasyim menyebut As-Saqaf itu Sayyid. Kira-kira misalnya ini oke lah tidak mengisbat, apakah membatalkan? Kan begitu logikanya gitu loh. Jadi Kiai Mat ini seolah-olah mau mengatakan bahwa dirinya tidak bertentangan dengan Mbah Hasyim gitu. Saya paham ke situ arahnya. Mbah Hasyim nggak mengisbat kok, gitu maksudnya kan. Nah, jadi ucapan Mbah Hasyim itu bukan mengisbat itu. Ya saya setuju itu. Oke, Mbah Hasyim tidak mengisbat. Tapi di sini kan jelas Mbah Hasyim itu tidak menolak. Tidak mengisbat tapi tidak menolak. Karena mengisbat itu kalau nasab majhul. Isbat itu kan menetapkan gitu. Kalau sudah tertetapkan, ngapain ditetapkan lagi? Kan sederhana logikanya. Ya mungkin sebagian berpikir itu kan Mbah Hasyim jelas teorinya kalau Sayyid Syarif ya untuk dzurriyyah Nabi kan gitu. Lalu ada Ba'alawi dipanggil Sayyid, oh berarti mengakui nasabnya. Iya, mengakui itu beda Pak dengan mengisbat. Mengisbat itu adalah ketika kamu meneliti, terus kamu menetapkan nasab ini benar, atau kamu meneliti, kamu menetapkan nasab ini salah. Yang Mbah Hasyim mungkin tidak meneliti, sehingga tidak di posisi mengisbat apalagi membatalkan, tapi yang menerima mereka. Begitu saja toh. Nah, sekarang apakah kalau misalnya kita terima narasinya Haji Imaduddin ini kalau tidak mengisbat berarti menafikan? Oh enggak, jauh itu.
Jauh sekali yang menafikan tuh Kiai Mat, bukan pendiri NU ya. Karena kalau dibaca dari narasinya ini, dari mana pendiri NU menafikan? Gitu kan? Di sini udah jelas-jelas ada tulisan Sayyid Sarif Sarifah untuk Dzurriyyah Nabi. Lalu dirinya sendiri nulis Sayyid. Apa berarti Mbah Hasim ini mencela-mencela gitu? Atau jangan-jangan dokumen ini palsu? Ya itu yang bilang ini dokumen lama ya Kreatif Fakih kok. Ya, saya ambil dari tulisannya Kreatif Fakih ini kok. Nah kemudian ya ada dua kaidah yang saya bawakan ya. Diambil dari kitabnya yang selalu dipakai oleh Kiai Maduddin, di mana kitab itu menjelaskan Ba'alawi sahih pengarangnya ya. Ini yang pertama, al-musbitu muqaddamun alal munfi. Saya baca begitu ya. Orang yang mengisbat itu didahulukan daripada orang yang menafikan ya. Sebutnya alal nafi saja, atau kalau alal manfi berarti atas apa yang dinafikan ya. Wa khassatun, atau dan lebih khusus ya, fi halatin nafyi bila dalilin sahihin. Ketika menafikannya itu malah dia tidak pakai dalil yang sahih. Kemudian perhatikan dua potong kalimat berikutnya itu. Wa adamul isbati, dan tidak adanya penetapan. Artinya Mbah Hasim tidak ada, menetapkan itu tidak ada. Tidak ada asbatuh, gitulah bahasanya ya. Mbah Hasim tidak berbicara asbatuh. Saya menetapkan. Atau narasi Sayyid itu bukan narasi isbat, kata Kimat. Berarti tidak ada narasi isbat. La yakni isbatal adami, bukan berarti menafikan Pak. Isbatal adam itu Pak menetapkan tidak ada, namanya menafikan. Jadi ketika tidak mengatakan ada, bukan berarti mengatakan tidak ada. Ketika tidak mengatakan ini nasab sahih, bukan berarti mengatakan itu nasab batal. Gitu Kimat ya. Ini kaidah. Saya bacakan kitabnya. Ya no comment ya. Misalnya tidak mengatakan gitu ya, apalagi kalau tadi ya secara korina itu jelas mengatakan sahih Pak. Kalau palsu ya ngapain? Kalau Mbah Hasim menyatakan Ba'alawi itu palsu kok mau ditulis di kitabnya Sayyid kan gitu. Ya oke lah Kiamat benar tidak mengisbat, tapi apakah lalu menafikan? Enggak. Adamul isbati la yakni isbatan nafyi. Baru yang kedua ini wa nafyun nafyi isbatun. Nah, kalau menafikan penarasian yang menafikan, menegasikan negasi, maka itu namanya isbat. Artinya misalnya ini nasab, ada yang mengatakan batal, tapi saya tolak pembatalan itu, oh berarti saya mengisbat Pak. Itu gitu ya. Nah, gitu Pak. Lah di masanya Mbah Hasim nggak ada yang batal-batalin Alawi Pak. Jadi nggak apa, ngapain Mbah Hasim menolak pembatalannya aja nggak ada. Sehingga nggak masuk kepada nafyun nafyi isbatun, tidak bisa disebut isbat, oke. Tapi kalau tidak mengisbat apakah membatalkan? Oh enggak. Adamul isbati la yakni isbatal adam. Membatalkan itu Pak isbatal adam atau nafyul isbat, menafikan isbat gitu. Ada yang terakhir, Kiamat selalu ngotot bicara nasab, hanya baca kitab aja, nggak ada yang lain ya. Padahal di kaidah ini juga diajarkan, bukan begitu Pak peneliti nasab. Maka benar kata Dr. Soleh itu, nggak masuk akal ini Kiamat meneliti nasab cuman pakai kitab. Nah saya buktikan ada narasi yang menguatkan punya Dr. Soleh itu. Perhatikan ya, ini masih kitab yang sama, poin 22. La yuhtaju atau la yahtaju ya. Orang itu tidak boleh berargumen, atau la yuhtaju, tidak dijadikan argumen bikasrotil masodiri idza kanat kulluha tunqalu min asrin wahidin. Jadi walaupun ada kitab banyak, kalau sumbernya satu saja itu tidak bisa dijadikan rujukan. Nah, kata Kiamat ini kan selalu dipakai untuk menghantam itu. Itu kan diambil dari Al-Burqa Al-Musiko semua. Itu kan diambil, padahal As-Samarqandi aja tidak pernah mengutip dari Al-Burqa Al-Musiko, tapi ra'aitu fi ba'di ta'liqat. Tapi oleh Kiamat diasumsikan, bahkan oleh Kiamat Murtad siapa itu? As-Sakhawi juga dianggap mengutip dari Al-Burqa Al-Musiko karena masalah waktunya, padahal belum tentu ketemu. Ya, padahal kapan kitabnya Al-Burqa itu dicetak? Bisa jadi As-Sarji itu yang disebut As-Surji oleh Kiamat itu juga dianggap mengutip dari Al-Burqa Al-Musiko, padahal lebih dulu orangnya Pak. Lahirnya lebih dulu, wafatnya lebih dulu, tapi ya sudahlah, terserah Kiamat ya. Kalau masalah itu ya. Jadi kalau cuma satu sumber maka tidak dianggap, walaupun dipecah menjadi banyak kitab tapi merujuk kepada satu sumber gitu. Tapi ada di sini Pak yang dipotong. Kebiasaan Kiamat ini kalau baca kitab selalu dipotong-potong. Wa yambaghi ala bahitsin, dan semestinya seorang peneliti Al-Ansabi, Al-Bahisil Ansabi, peneliti nasab itu
alla yuqaddisah, untuk tidak mengkultuskan, tidak mensucikan, tidak menganggap pasti benar. An-nusus, tulisan-tulisan atau teks-teks atau naskah-naskah apapun. Fakullu nassin, maka setiap naskah, setiap teks, setiap kitab atau apapun ada kalamillahi selain Al-Quran, wa hadisi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi as-sahihi, dan juga hadis Nabi yang sahih, fahuwa, maka kullu nassin itu, semua kitab-kitab itu yakhdu'u ya, tunduk ya, lil muhakkiki, apalit tahkiki, kepada diteliti ya, wat tadkiki, dan diperdalam atau dikaji secara detail, wahwa, dan kullu nassin itu ma'radun lil khoto'i was sawabi. Saya baca begitu ya, kamu salahkan silakan. Ma'rad itu, arodo kan menawarkan, ma'rad itu isim makan lah ya, lokasi tempat disajikannya begitu ya. Arodo kan menyajikan ya, atau mengedepankan. Ma'rad tempat etalase lah, etalase untuk salah dan benar. Artinya itu Pak, medan di mana di situ bisa salah bisa benar isinya gitu loh. Jadi semua kitab nasab itu Keimat tidak 100% benar. Sehingga apa? Kalaupun nggak nemu nama di kitab, nggak lalu batal nasab orang. Ketika Said Mahdi membaca Asy-Syajarah Al-Mubarakah, nggak lalu Balawi batal gitu ya. Tapi ada pendekatan lain. Kalau Keimat kan enggak, kita makanya pakai Google nelitinya. Nggak ketemu batal gitu ya. Jadi bukan bahis itu, bukan bahis nasab itu bahis Google ya. Pokoknya dicari di kitab-kitab nasab yang udah dicetak aja gitu. Kalau sudah nggak ketemu batal gitu ya. Nggak gitu peneliti itu ya. Dalam prinsip dia, tulisan apapun itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ma'radun lil khoto'i was shawab. Ya. Adalah area di mana di situ ada yang benar, ada yang salah. Bahkan di kitab ini juga dijelaskan, la yadda'i ahadun ya, tidak boleh seorang pun itu mengklaim ya, jam'iyata wa man'iyata, atau ya kalau tidak salah begitu ya, kutubil ansab ya, bahwasanya kitab nasab itu ada yang sifatnya jami dan mani. Tidak boleh begitu. Maksudnya tidak jami itu apa? Ya mesti ada yang tidak terinput. Ya, kalau jami itu sudah semuanya terinput di situ, namanya jami. Mani mesti di situ ada yang nggak semestinya ada di situ. Ya. Artinya ada yang mestinya dimasukkan nggak dimasukkan, mestinya yang bukan malah dimasukkan. Nah, kitab-kitab nasab itu tidak ada yang sempurna. Ya. Itu prinsipnya, makanya tidak cukup neliti nasab hanya dari kitab gitu. Ini kan teori ilmu nasab Keimat. Jangan yang begini-begini dibuang. Terus ketika nemu yang ini keren kayaknya kalau kita buktikan Mbah Hasyim tidak mengisbat ini. Kenapa? Karena bahasanya Mbah Hasyim bukan bahasa mengisbat, nggak ada asbatuhnya. Saya nggak ngotot, oke tidak mengisbat. Tapi apa kalau lu membatalkan? Enggak. Adamul isbati la yakni isbatan nafyi. Nah, justru yang nafyun nafyi isbatun. Itu juga kaidah di sini. Allahumma tidak ada sabil.